Shalom semua, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Selamat datang ke ibadah online Gereja Damai. Terima kasih kerana tetap setia bersama kami. Baik, sebelum kita ke sesi pujian dan penyembahan kita pada hari ini, mari bersama-sama saya siapkan hati dan bersama-sama saya membacakan Iman Rasuli dalam kiraan 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, salam damai sejahtera, salam kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk semua jemaat Tuhan, dimanapun kita beribadah, dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Kita masih di dalam ibadah online, yang walaupun ada gereja sudah boleh dibuka, tetapi oleh karena saya rasa bahwa kita masih perlu untuk beribadah di dalam online, dan oleh itu kita masih di dalam online sampai pada waktu di mana kita dapat beribadah di gereja, maka kita akan beribadah di gereja. Oke. Untuk memulai acara ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan dengan penuh pengucapan syukur atas kebaikan-Mu Tuhan, di mana telah menyertai dan telah memimpin kami sepanjang minggu ini ya Tuhan. Dari awal minggu sehingga pada hari ini kami ada sebagaimana adanya adalah oleh karena kasih karunia dan anugerah-Mu Tuhan bagi setiap pribadi kami. Tuhan, kami bersyukur karena kami berkesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan, berkesempatan untuk berdoa bersama, berkesempatan untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan menyertai kami di dalam acara ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesai. Biar setiap pribadi kami pada hari ini akan menikmati berkat yang daripada Allah. Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap pribadi yang terlibat di dalam pelayanan pada hari ini. Tuhan, Engkau urapi mereka dengan urapan-Mu. Tuhan, Engkau pakai mereka ya Tuhan. Biarlah melalui pelayanan mereka kami diberkati bersama-sama. Tuhan, kami juga berdoa dimanapun jemaat Tuhan berada pada pagi hari ini. Dimanapun kami melaksanakan ibadah kami ya Tuhan secara online ini, kami percaya bahwa Tuhan juga akan melawati mereka. Tuhan juga akan menyertai, Tuhan juga akan menjamah setiap pribadi kami, agar kami mengalami jemahan-Mu Tuhan, agar kami mengalami hadirat-Mu Tuhan. Biarlah di dalam ibadah ini ya Tuhan, dan melalui ibadah ini kami diberkati, iman kami dikuatkan, diteguhkan oleh karena kuasa-Mu Tuhan menyertai kami di dalam ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Pimpin kami dari awal pertengahan hingga selesai, biar nama Allah dimuliakan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi tim media kami yang berusaha untuk melaksanakan ibadah kami, dan kami berdoa supaya Tuhan menyertai, Tuhan memimpin dan memberkati. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. 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 Mari kita bersuka.
Shalom, selamat pagi semua. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan pada pagi ini juga. Dalam minggu ini kita masih bertemu melalui online dalam ibadah. Walaupun minggu ini kita tidak berkesempatan juga untuk beribadah di gereja, tetapi kita tetap bersyukur. Fungsi ibadah online itu masih berterusan, pemberitaan firman Tuhan itu masih diteruskan. Oleh itu sebelum kita berkongsi daripada firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dulu. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur kepadamu. Kami telah memuji Engkau, kami telah menyembah Engkau, dan kami telah memberi kepadamu. Dan terima kasih atas pelayanan pemimpin pujian penyembahan yang telah membawa kami untuk mempersiapkan diri kami untuk mendengar firman Tuhan. Tibalah waktunya kami untuk berbicara akan firman Tuhan. Oleh itu Tuhan, pada saat pagi hari ini, sebelum kami untuk menyentuh akan kebenaran firman Tuhan ini, terlebih dulu kami serahkan pribadi kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon kerendahan hati di hadapan-Mu Tuhan. Jauhkan kami daripada hal-hal daripada daging ini. Biarlah penyertaan Roh Kudus yang akan memimpin dan mengurapi kami. Secara khusus dengan apa yang harus kami sampaikan. Sesuai daripada tema yang kami telah siapkan untuk minggu ini Tuhan. Engkau berbicaralah Tuhan. Kami siap untuk menjadi penyambung lidah-Mu Tuhan. Terpuji nama Yesus. Terpuji nama Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur dan percaya. Amin. Amin. Pada pagi hari ini saya akan membawa kita dengan satu tema yang berkata perlunya beri persepuluhan. Perlunya beri persepuluhan. Ia terdapat di dalam Maliaki pasal 3 ayat 8 sampai yang ke-12. Maliaki pasal 3 ayat 8 sampai yang ke-12. Mari kita membaca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Ayat 8. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Yang ke-9. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ayat 11. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Ayat 12. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Kalau kita lihat daripada bahagian firman Tuhan ini dengan tajuk yang berkata perlunya beri persepuluhan. Saya masih ingat pada beberapa tahun yang telah lalu, sekira-kira dalam tahun 2015 kalau tidak silap saya pernah diberi satu kesempatan oleh satu pasangan pastor suami istri. Mereka memberitahu 1 minggu sebelum untuk pergi melawat satu misi penginjilan mereka di kampung. Lalu mereka kasih tahu, pastor, kamu boleh ikut kami 2 dan pastor yang akan sharing. Saya berpikir, apa yang harus saya sharing? Apabila saya sampai di kampung itu, saya telah membawa firman Tuhan tentang persepuluhan. Saya tahu di setiap gereja tidak lari pastor akan membicarakan firman Tuhan, dan pasti dia sudah menyentuh tentang persepuluhan. Pada waktu itu apabila saya ceritakan pengalaman keluarga di dalam memberi persepuluhan yang dimulai oleh mak saya yang telah mengalami itu apabila Tuhan telah menggerakkan hati mak kami. Dan saya cerita semua pengalaman itu melalui khotbah di kampung itu. Masa itu kami pulang
di dalam kereta. Lalu suami ataupun pastor lelaki itu berbicara dengan saya begini. Pastor Rusia, itu sebab saya tidak mau menyentuh persepuluhan itu di gereja. Orang yang layak menyentuh persepuluhan di gereja, kata dia, kalau orang itu yang benar-benar setia melakukannya. Sekalipun saya pastor, kata dia, saya tidak berani untuk menyentuh persepuluhan itu di gereja. Saya lebih suka mengundang orang, menjemput orang untuk menyampaikan tentang pemberian persepuluhan. Karena saya sendiri tidak dapat melakukannya. Dalam hati saya bukan main terkejut di dalam hati saya. Karena mendengar itu, lagi mereka sudah gelaran reverend sudah tua, sudah 50-an lebih sudah umur. Lalu istri dia menyahut. Tapi kata dia, sekarang ini kami dua sudah mulai beri. Tapi kata dia, tidak banyak, 20-30 ringgit. Saya terkejut. Karena mereka adalah hamba Tuhan di bandar. Si istri gajian part time 900. Dan si suami dalam 2000. Bagaimana boleh memberi 20 ringgit, 30 ringgit? Itu pemberian kasih. Boleh dimasukkan pemberian khusus, pemberian sukarela. Ataupun kita sudah bernazar. Tetapi saya sangat heran dalam hati saya. Tapi saya tidak mau cakap. Saya simpan di hati. Tapi peluang pada pagi ini. Saya ingin kongsi tentang perlunya beri persepuluhan. Sesuai dengan pembacaan kita daripada Maliaki pasal 3 ayat 8 sampai yang ke-12 tadi. Sebagai pendahuluannya bagi kita. Jika kita sudah paham dan mengerti atau dah tahu mengapa kita harus memberi persepuluhan, maka tindakan kita atau keputusan kita untuk beri persepuluhan itu bukan dengan sesuatu beban atau bukan dengan siksaan, tetapi ia menjadi kesukaan bagi kita. Ia akan menjadi kesukaan bagi kita. Mengapa kita harus memberikan persepuluhan itu? Oleh itu, sesuai daripada tema ini, bagaimana pentingnya mengapa kita memberi persepuluhan itu, kita akan dijawab dengan 4 langkah. Saya akan membawa kita hanya 4 langkah saja. Boleh saja langkah yang lebih jauh lagi. Tetapi pada pagi hari ini, saya hanya membawa 4 langkah bersama mengungsikan mengapa memberi persepuluhan itu penting. Langkah pertama, agar orang percaya menghormati Allah sebagai pemilik dan pemberi segalanya. Bagian E berkata, Allah pemilik segala sesuatu. Terdapat di dalam Mazmur 89 ayat yang ke-12 berkata, punya mula langit, punya mula juga bumi, dunia serta isinya, engkaulah yang mendasarkannya. Kalau kita lihat, pemazmur juga sudah berkata sedemikian, bahwa Allah pemilik segala sesuatu. Itu sebabnya langkah pertama, apa tujuan kita, mengapa kita perlu beri persepuluhan, agar orang percaya menghormati Allah sebagai pemilik dan pemberi segalanya. Yang kedua, Allah pemberi segala sesuatu. Terdapat dalam Ayub pasal 1 ayat 21. Berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kalau kita lihat saat dalam ujian dan Ayub, semua harta miliknya telah dirampas oleh iblis dengan kejadian rompakan yang terjadi, yang dirampok oleh perampok-perampok dan sebagainya. Semua miliknya sampai dia sakit. Tetapi dia tidak marah. Dia tetap memuji Tuhan. Dia telah berkata sedemikian. Karena Ayub, dia telah sadar bahwa Allah lah yang telah memilikinya. Dialah yang pemberi segalanya. Itulah pentingnya, perlunya kita memberi persepuluhan. Dan yang ke-C juga berkata, Allah mau kita menghormati dia dengan harta kita. Seperti apa yang dikatakan dalam Maliaki pasal 1 ayat 6 sampai yang ke-8. Ayat 6 berkata, seorang anak menghormati bapaknya, seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapak, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu?
firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Ayat 7, kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihina. Ayat 8, apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya dengan menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik. Firman Tuhan semesta alam. Kalau kita lihat yang cara Allah mau menghormati dia dengan harta kita. Dan di sini apa yang telah dikatakan dalam Maliaki pasal 1 ayat 6 sampai yang ke-8. Supaya kita jangan menghina Allah. Kita akan melihat yang seterusnya. Cara Allah untuk membiayai pelayanan pekerjaannya. Cara Allah untuk membiayai pelayanan pekerjaannya. Perlunya kita memberi persepuluhan. Itu satu cara Allah untuk membiayai pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita lihat di sini bagaimana dia dapat membiayai pelayanan pekerjaan Tuhan. Supaya ada makanan di rumah Tuhan. Ada makanan di rumah Tuhan. Maliaki pasal 3 ayat yang ke-10. Seperti apa yang telah kita baca tadi. Disitulah kita akan melihat bahwa ada makanan di rumah Tuhan oleh karena kita memberi persepuluhan. Kenapa banyak gereja yang miskin? Karena persepuluhan yang tidak diambil bahagian oleh anak-anak Tuhan, pemimpin, dan jika hamba Tuhan sekalipun tidak melakukannya, memang kita lihat pelayanan di rumah Tuhan itu akan kurang. Dan saya akan kongsi pengalaman saya sendiri. Pada umur saya 16 tahun lebih, saya sudah masuk di sekolah Injil. Tahun pertama STP Budokaru, Baklalan. Pada waktu itu karena saya tahu saya sudah pergi ke sekolah Injil. Karena banyak perkara yang saya sudah lihat apa yang dilakukan oleh ibu. Nanti saya akan cerita ke depan. Pengalaman hidup bersama ibu kami. Dan saya mulai memberi persepuluhan. Kakak sulung saya pernah menegur saya. Kamu jangan main-main dengan persepuluhan. Kalau kamu tidak betul-betul bagi, kau akan berhenti di tengah jalan nanti. Dan kamu akan susah dengan itu. Kalau boleh jangan bagi sekarang. Setakat ini jangan memberi persepuluhan dulu, kata dia. Saya tahu kakak saya khawatir dengan saya. Tapi saya berpikir bahwa saya sudah sekolah Injil. Kan saya pergi sekolah Injil, nak belajar Alkitab dan sebagainya. Dan untuk membentuk diri sebelum melayani kepada orang lain. Jadi saya harus belajar juga apa yang ibu telah lakukan kepada Tuhan yang kami sudah lihat. Jadi saya memberi. Saya berjaya untuk melakukannya sampai melayani bujang dan mengajar jemaat dan semuanya. Tapi satu pengalaman yang saya tidak lupa adalah pada tahun 2017. Entah saya biasa mengasing persepuluhan, saya memang orang yang suka menulis uang masuk dan uang keluar dari bujang sampai saya berkeluarga. Memang itu minat saya, buku-buku, habis buku satu beli lagi. Dan dari begitu juga saya suka menulis masa itu. Dan waktu itu saya akan tulis semua uang masuk dari bulan 1 2017 sampai ke ujung tahun. Pengalaman saya karena apabila masuk tahun 2017, pembiayaan, komitmen sangat banyak sudah. Memang berkat itu sama juga yang masuk seperti tahun 2016, 15. Tetapi kenapa saya sudah tidak berjaya di tahun 2017? Pada ujung bulan 2017, bulan 1, saya hitung-hitung uang yang sudah masuk, berkat yang diterima dari gajian, bersih rumah dan sebagainya. Dan karena masa itu masa cuti paste, kami masih dalam percutian. Saya tidak paste sepenuh waktu-waktu itu, saya melayani di luar saja. Dan jadi saya lihat keuangan yang masuk ke 4.000 begitu. Dan saya hitung-hitung. Lepas itu kira-kira saya harus asing setiap ujung bulan, mesti saya asing persepuluhan 400 begitu sebenarnya. Tetapi apabila saya mau asing, lalu apabila mendengar daripada anak-anak bayar ini, bayar itu, bayar ini, lalu saya batalkan, saya bayar 200 saja. Dan tinggal lagi 200 kan.
Saya kata dengan Tuhan dalam doa, Tuhan Yesus, minta maaf. Bulan baru saya akan ganti yang 200. Bulan seterusnya begitu cerita dia. Bulan seterusnya begitu juga dia. Karena cara hidup di tahun 2017 sudah banyak komitmen. Tidak dapat saya tangani lagi sebaik mungkin. Saya gagal, saudara. 1 tahun saya gagal. Sekali hitung baki-baki setiap bulan yang saya tidak asingkan adalah 3.000 ringgit. Apabila saya sudah daftar kembali lagi di pusat dan saya melayani sepenuh masa di gereja kembali pada tahun 2018, saya mulai berdoa kepada Tuhan sebelum masuk bulan 2018. Oh Tuhan, saya ada hutang persepuluhan 2017. Nampaknya saya tidak dapat ganti. Maaf ya Tuhan, bolehkah hapuskan, lupakan, dan saya tidak dapat membayar yang tidak dapat saya bayar. Saya akan berjanji, saya akan memulai sekali lagi pada 2018 dengan yang betul. Ternyata masa tahun 2018 saya masuk dalam gereja, saya mulai di office dari jam 9 sampai jam 4 petang. Dan pada petang itu saya membaca firman Tuhan dalam 2 jam. Dan saya telah membaca dalam 2 jam 20 pasal waktu itu dalam perjanjian lama. Setelah saya baca itu, tiba-tiba suara di hati saya memang mau dengar apa yang Tuhan mau dengan saya. Melalui firman yang saya baca atau apa cara sekalipun. Apa yang Tuhan tegur untuk saya. Karena saya baru melayani sekali lagi di dalam sepenuh masa. Jadi berbicara di suara hati saya berbicara seperti ini. Mulai hari ini, kamu harus memberi persepuluhan setiap hari. Dalam hati saya menentang. Saya berkata dalam hati juga menyahut itu. Bagaimana saya nak memberi persepuluhan setiap hari? Sedangkan saya bukan mendapat sesuatu pendapatan setiap hari. Kalau saya macam kakak saya, ada suara di hati saya bercakap macam tu yang berjual di Imat Miri sana. Dia berbisnes, dia pasti ada keuntungan setiap hari daripada modal yang dia pakai setiap hari jualan. Dia layak beri setiap hari. Saya menentang, tetapi suara itu balik lagi di dalam hati saya. Mulai hari ini, kamu harus memberi persepuluhan setiap hari. Wah, dia 2 kali sudah berbicara di hati, lalu saya katakan begini. Ya Tuhan, saya akan mulai ikut apa yang kau katakan. Selama ini, dalam dompet saya tidak ada ampau saya simpan dalam dompet. Karena saya selalu mengasingkan semua berkat gajian atau pendapatan setiap hari dari siapa-siapa mendadak. Dalam pelayanan mendadak, saya akan tulis, tapi ujung bulan akan asing. Dari dulu. Tetapi kali ini betul-betul mengajar saya. Lalu apabila saya sudah kata, oke ya Tuhan, saya akan mulai hari ini. Tiba-tiba telepon bunyi pukul 3 petang. Pastor, saya memerlukan kamu pergi rumah saya, doa dan terus urut. Saya tengok jam pukul 4, saya kira-kira 4:30 saya akan sampai ke rumah mereka. Boleh. Saya pergi, saya balik ke rumah pukul 6:30. Baru saya buka apa yang mereka bagi dalam envelope. Oh, terdapat 50 ringgit. Saya packing di rumah saya dulu di luar. Saya kata dengan Tuhan, Tuhan, karena Engkau yang berbicara dengan saya di suara hati saya hari ini, saya akan mengubah hidup saya, cara saya memberi persepuluhan. Mulai hari ini, saya ada ampau ataupun envelope dalam dompet saya. Dan hari ini saya asing 5 ringgit untukmu Tuhan. Rupa-rupanya hari lepas hari begitulah hidup saya setiap petang. Saya ada ruang 2 jam saja di luar. Baru balik ke rumah dan pelayanan kepada gereja untuk malam. Saya dapat melakukannya oleh karena Tuhan. Itu pengalaman saya. Lepas itu ternyata setiap saya terima gajian dari gereja, dan saya telah asing persepuluhan itu terus. Dan saya sempat membayar utang yang 3.000 itu saya asing. Kadang-kadang 600 saya bayar 1 bulan. Dan ikut jumlah yang saya dapat setelah membayar segala sesuatu. Saya hitung-hitung semua. Sampai tepat bulan 12, 2018 saya sudah tamat. Tidak ada hutang persepuluhan yang masa lalu. Dan persepuluhan saya berjalan terus-terus setiap hari. Saya lakukan sendiri 1 tahun waktu itu. Selepas itu anak saya dan menyusul suami saya buat setiap hari. Seperti apa yang saya lalui. Itu yang saya nak kongsikan. Jadi cara Allah untuk membiayai pelayanan pekerjaan Tuhan. Supaya ada makanan di rumah Tuhan sesuai apa yang dikatakan dalam bagian E kita. Dan supaya kita membawa persembahan itu seperti ayat 10 yang telah kita baca dalam Maliaki. Yang ke-B, ikan dapat mensponsori pelayanan Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Sesuai dalam Matius pasal 17 ayat 27. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka,
pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah, bukalah mulutnya, dan engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Kalau kita lihat di sini, 4 dirham dalam mulut ikan dengan hasil pancing pertama oleh murid Yesus. Ini cara untuk memenuhi pelayanan dan bertanggung jawab dengan apa yang harus dipertanggungjawab untuk kerajaan dan untuk diri Yesus sendiri. Kalau kita lihat, ya juga ikan dapat mensponsori pelayanan Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Begitu juga yang kesi, dan burung pun ikut mensponsori pelayanan pekerjaan Allah. Sesuai 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-6. Bagaimana Nabi Elia, bagaimana telah disponsori melalui burung gagak. Ayat 6 berkata, pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Kalau kita lihat bagaimana Nabi Elia, masa dia bersembunyi di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Apabila Allah suruh dia bersembunyi di tempat itu terlebih dahulu. Dan burung gagak yang diutus untuk mensponsori keperluan Nabi Elia selama bersembunyi. Kalau kita lihat, persepuluhan mengapa perlu untuk diberi, untuk memenuhi dan memberkati, memberi makan di dalam rumah Tuhan. Yang kedua, pemberian 5 roti dan 2 ikan juga telah menolong pelayanan Tuhan Yesus. Bagaimana kalau kita lihat apa yang telah dikatakan dalam ayat 19, ayat 20, yaitu Matius pasal 14, ayat 19 sampai 21. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah diambil 5 roti dan 2 ikan, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecah roti itu dan memberi kepada murid-muridnya. Lalu muridnya membagi kepada semua orang banyak, 20. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpul potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuhnya. 21 yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Di sini kita lihat bagaimana pemberian 5 roti dan 2 ikan telah menolong pelayanan Tuhan Yesus. Memberi makan kepada 5.000 laki-laki, hitungan laki-laki saja, belum lagi perempuan dan juga anak. Langkah yang ketiga, cara Allah juga perlunya memberi persepuluhan adalah cara Allah membiayai kehidupan hamba-hambanya dan orang yang terlantar. Itu cara Allah untuk membiayai hamba-hamba, kehidupan hamba-hambanya dan orang-orang yang terlantar. Yang menghidupkan imam-imam yang melayani rumah Tuhan, pendeta dan lain-lain. Yaitu terdapat di dalam Bilangan pasal 18 ayat 21. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Disinilah cara Allah untuk membiayai kehidupan hamba-hambanya dan juga orang-orang yang terlantar. Yang juga menghidupkan para janda-janda dan juga anak yatim. Ulangan 26 ayat yang ke-12. Ia berkata, apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikan kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan dalam tempatmu menjadi kenyang. Yang juga, orang yang melayani akan dapat makanan dari pemberitaan Injil. Terdapat di dalam Matius pasal 10 ayat 9 dan 10, juga 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-14. Kalau dalam Matius pasal 10, 9 dan 10, dia berkata, janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. 10. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dan 2 helai dan kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Itu kata dalam Matius pasal 10 ayat 9 dan 10. Ayat dalam 1 Korintus pasal 9 14 pula berkata, demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup daripada pemberitaan Injil itu. Kalau kita lihat di sini, dan kita akan melihat bagaimana di rumah Tuhan akan mendapat makanan
cara Allah membiayai kehidupan hamba-hambanya dan juga orang yang terlantar. Dan saya ambil kesaksian di bagian ini juga, di mana saya juga sangat bersyukur kepada Tuhan dalam pemberitaan Injil ini juga. Dan kita dapat bertahan melayani sampai hari ini oleh karena sokongan persepuluhan. Saya bagi tahu seperti itu karena keluarga-keluarga saya juga telah diajar untuk memberi. Dan anak-anak buah mendengar. Dan kakak-kakak semua beradik saya. Dan saya tidak lupa, ada 2 anak buah saya pada umur mereka daripada diploma sekolah sampai ke hari ini. Yang satu dia sudah punya 2 orang anak. Dan dia sudah berumur kira-kira 30-an lebih sudah. Bayangkan dari sekolah, daripada diploma sampai ke hari ini. Dan dia telah melakukannya, dia tidak bermasalah dalam kehidupannya. Memang banyak cabaran, memang banyak halangan, tetapi hidupnya dalam penyertaan Tuhan. Satu anak buah saya juga bujang sampai sekarang. Dan dia juga yang setia. Saya pernah berkata dengan dia, jangan kamu bagi dengan nanti. Bagi dengan bapak kamu yang dalam camp sana, bagi dengan kelompok sana. Mereka pun ada pelayanan untuk pastor-pastor yang melayani di camp. Dan bagikah kepada gereja di mana tempat yang ada di kampung dan sebagainya. Apa dia cakap dengan saya? Bukan mereka yang doa saya. Anti yang doa untuk saya. Jadi dia setia sampai ke hari ini. Dan juga saya juga ada satu kakak saya. Sejak saya sekolah Injil tahun 1991 sampai ke hari ini. Umur kakak saya sudah 50-an. Dan keluarga dia. Dia sampai ke hari ini. Dia masih tetap setia mendukung pelayanan saya. Dia memang ada tanggung jawab komitmen di mana mereka berada, gereja mereka, di kampung tempat suami dia. Tetapi dia tidak akan tinggalkan saya. Saya bersaksi dengan perkara ini bahwa pelayanan masih berjalan sampai hari ini. Melayani Tuhan adalah atas support melalui persepuluhan. Saya bersyukur karena Tuhan telah membina keluarga saya, beradik saya, anak buah saya. Apabila mereka diajar, mereka melakukannya. Dan bukan mereka pura-pura tidak tahu. Setelah diajar, mereka sangat takut kalau tidak melakukannya. Ternyata hidup mereka diberkati Tuhan. Memang banyak cabaran. Memang mereka banyak ujian hidup mereka. Mula-mula susah, sangat susah. Tetapi akhirnya mereka di tahap kejayaan. Boleh saja 2-3 tahun akan datang boleh jadi usahawan. Kira-kira begitu. Tetapi lihatlah ke depan nanti. Itu pasti terjadi. Kira-kira kita akan menjadi kedudukan yang tinggi seterusnya karena kita setia. Karena kita bermula dari kecil sampai ke jumlah mata uang yang banyak, kita tidak takut untuk mengasingkannya. Karena kita sudah tahu betapa pentingnya memberi persepuluhan. Kita dapat membiayai ataupun kita dapat menyokong hamba-hamba Tuhan dan juga orang yang terlantar. Yang keempat, langkah yang terakhir. Yang keempat, dia berkata demikian. Cara Allah untuk memberkati umatnya. Langkah yang terakhir, itu caranya Allah untuk memberkati umatnya. Yang Allah memberi berkat kelimpahan sesuai daripada Maliaki pasal 3 ayat 10 yang sudah kita baca ya berulang-ulang di dalam firman Tuhan. Dan saya masih ingat saudara, bagaimana cara Allah untuk memberkati umat yang percaya. Pada tahun 1995, itu pengalaman pertama melayani bujang. Tahun 94 saya ada kawan di gereja itu, di antara suku Tagel, ataupun Murut sebutan sekarang, di bagian Marapuk. Dan saya ditemani oleh kawan selama tahun pertama saya bujang melayani. Dia sudah, masa saya masuk bersama dengan dia 94, dan dia sudah 4 tahun di sana. Satu kali saya khotbah tentang persepuluhan. Saya terus terang lah, ini pengalaman di masa bujang melayani. Pulang saya ke rumah, kami 2 makan. Lagi rumah pastor itu 2 tingkat. Dia marah dengan saya. Dia marah. Dia kata dengan saya 4 tahun sudah di gereja ini. Saya sudah sentuh persepuluhan itu. Tidak pun mereka melakukannya. Percuma kamu buat khotbah persepuluhan. Kata dia dengan saya. Dia marah. Masa makan tuh saya tidak menangis. Setelah dia naik di atas, saya menangis. Rupanya saya tidak sadar ada jemaat yang telah melihat
Dari jendela diri saya menangis di dapur di dalam tingkat bawah. Saya menangis karena saya telah dicakap macam itu. Percuma kamu bagi tahu firman Tuhan tentang memberi persepuluhan. Saya 4 tahun sudah di sini pun jemaat itu tidak melakukannya. Saya menangis. Tetapi setelah dia mau sambung sekolah ke STE, lalu tinggallah saya seorang tahun 95. Wah, saya bergerak. Saya berlutut dengan Tuhan. Mohon kurapan Tuhan, kuasa Tuhan meruntuhkan semua kedekut-kedekut jemaat saya. Mereka kaya dengan sarang burung grade A, grade B, grade C. Bayangkan dari bulan 11 itu sudah baik sampai bulan 5. Tahun yang seterusnya, bulan 6 baru mereka kering. Mereka bagi tank saja setiap ujung bulan. Tank itu 1 ringgit emas tuh. Saya buatin di depan, berilah persepuluhan untuk Tuhan ujung bulan. Tank semua, tidak ada yang kertas. Yang biru ataupun yang papal tuh. Tetapi saya mulai menulis di dinding. Setiap kami beri persepuluhan saya tulis. Oh, mereka lihat, kurangnya persepuluhan kata mereka. Pas itu terus 500, 1.000, 2.000, 3.000. Wah, dia sudah menaik. Tetapi saya sudah tamat. Pada bulan 9, suami saya sudah tunang saya. Dan bulan 8, bulan 5 saya sudah ditunang. Dan bulan 9 saya sudah keluar dan pindah pergi ke Limbang. Goodbye dengan anggota gereja saya. Tetapi puji Tuhan, saya bertemu dengan mereka pada tahun 2006. Penghujung suami saya sambung sekolah di MAM Lawas. Apabila mereka mendengar kami ada di sana. Dan lalu itu tahun terakhir suami saya di sana. Terus mereka booking kami pergi ke MAM Lawas minta dengan guru bahwa kami melayani ujung minggu di rumah. Di gereja mereka karena tidak ada pastor waktu itu sudah. Lalu saya berjumpa dengan Setiausaha. Baru dia berbicara dengan saya begini. Pastor Sia, terima kasih. Karena kamu telah mengajar kami dulu memberi persepuluhan. Ternyata sekarang kami tidak gentar. Kami ada 2 tabung kata dia. Tabung 1 adalah daripada tabung khusus kami untuk bangunan gereja dan untuk sebagainya. Dan persepuluhan untuk pastor semua. Perjalanan cuti dan untuk gajian dia untuk program-program di luar. Kami tidak gentar. Dimanapun pastor pergi ada tabung bagian persepuluhan untuk pastor. Karena waktu itu saya mengajak mereka. Persepuluhan bukan untuk bangunan. Kalau nak buat bangunan, buat persembahan khusus. Jangan gunakan persepuluhan salah tempat. Nanti gereja kita tidak akan diberkati Tuhan. 1, itu kedua saya katakan, beri persepuluhan. Rumah kamu sekarang hanya tiang kayu yang kecil saja. Tengok, di masa akan datang, rumah kamu banglo. Kamu di kereta parking di depan rumah kamu. Dulu motosikal, sekarang rumah banglo dan juga kereta masing-masing ada. Itu yang Tuhan lakukan kepada jemaat. Apabila mendengar apa yang dikatakan dalam Maliaki. Jangan penting diri dulu. Lihat apa yang diperlukan di rumah Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati lebih apa yang ada pada kita. Itu kesaksian yang tidak saya lupakan. Pengalaman melayani bujang. Sampai ke hari ini. Gereja itulah kesaksian hidup saya. Memberi persepuluhan. Yang cara Allah untuk memberkati umatnya juga. Allah akan memberkati segala pekerjaan kita. Maliaki pasal 3 ayat yang ke-11 yang sudah kita juga baca tadi. Dan sehingga apa yang coba merampas hak milik kita, pelahap-pelahap dan juga yang menghabisi di kebun kita, hasil tangan kerja kita dan sebagainya, Tuhan akan menghabisi, menghalaukan mereka sehingga segala hasil pekerjaan kita diberkati. Tanah kita diberkati, gajian kita diberkati, semua pendapatan cara apapun Tuhan berkati. Walaupun sebelum ini dia berlubang. Cukup banyak, sekejap lihat tidak ada. Kita mencari, di mana duit saya? Sebenarnya karena kita mencuri bagian Tuhan punya. Kita tidak mendahului dia punya. Sehingga selimpah manapun duit kau dapat setiap bulan. Tidak pernah cukup saudara. Kita lihat sekarang, dulu dan sekarang kita dalam suasana COVID-19 dan pekerjaan banyak yang menurun dan bisnis banyak yang menurun. Tetapi setiap orang yang memberi hak Tuhan lebih dulu, dia tidak akan kehabisan. Betul bukan? Memang banyak kekurangan, tapi tidak akan sampai kehabisan. Kita habis beras, masalah itu kita sudah ada duit beli beras. Kita sudah habis duit, tetapi barang dapur kita sudah ada. Itu cara Tuhan. Tidak semuanya akan habis.
Hidup ini tidak lari daripada kekurangan, tetapi tidak akan sampai kehabisan. Saudara, setelah sentuh kisah saya, setelah saya selesai membalas utang saya yang baki-baki yang terkumpul 1 tahun persepuluhan itu, saudara, sejak tahun 2018 sampai ke hari ini, cara hidup saya bertukar sudah untuk mengasing persepuluhan. Harus setiap hari. 5 ringgit pun saya dapat hari itu harus bagi 50 sen. 10 ringgit pun saya dapat hari itu juga akan asingkan 1 ringgit, saudara. Jangan tunggu gaji bulan itu, ujung bulan baru asing serentak dengan yang dulu-dulu. Jangan, kadang-kadang kita akan keliru, dia tidak cukup. Tuhan itu sangat baik bagi saya. Dia tahu, oh Pastor Rusia ini nanti keliru. Dia buat itu cara setiap hari supaya saya jangan mencuri 1 sen pun bahagian Tuhan punya. Sehingga ternyata, saudara, saya diberkati Tuhan. Keluarga saya diberkati Tuhan. Anak-anak saya diberkati Tuhan. Dan tidak sedar mereka boleh dapat masuk di mana tempat mereka nak sambung sekolah. Boleh. Apa yang dibayar setiap bulan kita dapat membayar. Walaupun kita menilai hitung jumlah yang sangat tinggi. Kita hitung jari pun tak cukup. Kita lipat-lipat semua tidak cukup. Ada lagi yang perlu dibayar. Tetapi pasti ada jalan Tuhan. Itu sebabnya kita lihat bagaimana cara Allah untuk memberkati umatnya. Dan apa yang kita lihat di sini juga apa yang dikatakan yang ke-C, berilah maka kepadamu akan diberi. Lukas pasal 6 ayat 38. Ia berkata, berilah dan kamu akan diberi sesuatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan ditumpah keluar akan dicurahkan dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ingat, sejauh mana yang kita telah lakukan untuk Tuhan, sejauh itu. Kalau kita beri persepuluhan itu sebenarnya sangat lumayan. Tetapi kita beri setengah. Takaran itu juga yang akan kau dapat. Dan saya bersyukur ada satu keluarga 9 bulan yang telah lalu. Dia telah memberitahu dari awal. Oh tidak lama lagi suami saya dapat IPF. Dan tolong doakan keluarga kami. Supaya kami jangan terkejut tengok duit IPF. Begitukah? Arab sebutan saya betul. Dan karena biasa orang menerima IPF kan enjoy dan sebagainya, lupa yang Tuhan punya. Puji Tuhan 9 bulan, saudara, mereka minta didoakan supaya mereka jangan terkejut melihat nilai duit yang akan keluar 100.000 untuk satu pertama dulu. Karena dia tidak akan dapat dikeluar semua. Dan apabila itu sudah ada keluar, sudah disusun semua. Ternyata mereka tepat. Mereka telah asingkan persepuluhan lebih dulu 10.000. Kalau kita tidak betul-betul mempersiap diri, daging kita ini harus dimatikan, saudara. 10.000 tidak ada. Mungkin kita nak bagi 2, 3.000, 5.000. Karena kita, sayang 5.000 ini kalau saya pakai bagian ini, sayang. Tetapi ingat, itu tidak lama kita pakai. Dan tujuan kita pun tidak tahu kemana. Sekali kita sedar, habis sudah duit. Mana duit saya pakai? Ternyata kamu tidak beri persepuluhan. Lepas itu kamu miskin selepas itu. Dan kamu ditolong orang yang miskin duluan, tetapi mereka saat mereka telah menerima bagian mereka bagi untuk Tuhan. Mereka pula yang menolong orang yang cukup senang. Itu akibatnya. Itu sebabnya sejauh mana yang kau lakukan sesuai ayat yang tadi, sejauh itu juga yang akan terjadi bagimu. Kau lakukan yang tepat, sejauh itu juga akan terjadi bagimu berkat itu. Siapa memberi berkat, diberi kelimpahan. Amsal 11 ayat 25 dan 26. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. 26. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang. Tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Kalau kita lihat di sini, Amsal sendiri juga berkata bahwa apa yang kita berikan, kita akan menerimanya kembali. Berkelimpahan, kita diberi minum karena kita sudah memberi. Dan kita telah memperdagangkannya, kita akan dikembalikan berkelimpahan. Yang menahan, jangan harap kita akan kehabisan. Tidak sadar kita, itu tidak akan ada pada ujungnya. Di sini sesuai daripada firman Tuhan ini, saudara. Dan saya tutupi sebelum masuk kepada kesimpulan, yaitu kesaksian keluarga saya. Bermulanya kami memberi persepuluhan, saya tidak lupa. Ia bermula kepada ibu kami. Ibu kami pada waktu itu adalah bersama bapak kami bisnis. Mereka sampai ke Brunei. Bisnis mereka 2 minggu 1 kali turun penuh-penuh perahu untuk jualan mereka. Untuk dapat ribuan yang mereka dapat 1 kali pergi.
Ada satu anti kami yang melayani di Baram Ulu. Dan masa itu dia balik. Dan ibu saya bertanya, apa itu persepuluhan? Lalu anti itu bagi, ibu ada satu buku kecil. Dan dia tulis, 10 ringgit berapa? 20 ringgit berapa? 100, 10 ringgit di asing persepuluhan. 1.000, 100, 2.000, 200, 10.000, 10.000, 1.000. Dia sudah tulis, dia sudah tahu apa cara-cara persepuluhan. Jadi karena dia sudah disentuh oleh Tuhan dan terima Tuhan sudah. Tapi masa itu bapak saya orang sibuk dengan bisnis. Tidak pergi gereja waktu itu. Hari Minggu pun dia pergi di kebun sana tengok dia punya sapi. Lembu. Dia tengok dia punya lembu di ladang sana. Kami, emak yang bawa kami pergi gereja. Tetapi karena mama sudah disentuh Tuhan, dia sangat tergerak apabila hamba-hamba Tuhan yang pergi melayani di gereja, mau pulang sudah, dia cepat-cepat dia, karena mereka dua sudah pulang daripada bisnis, dia sudah tahu apa penghasilannya, ikut apa yang anti, yang pastor tu ajar itu, dia asingkan, dia tidak tanya, bapak saya dulu, dia asingkan kena gembira, dia asing, beberapa kali dia buat macam itu. Masa mereka pergi, nak jalan pergi bisnis ke Brunei, bapak tahu nilai duit hilang, tidak ada. Dia tanya mak, di mana duit itu? Mama kasih tahu, saya bagi dengan pastor yang ini satu. Kena saya tergerak hati persepuluhan, saya asingkan persepuluhan. Marah bapak saya, mata dia besar. Kalau bapak saya marah dulu, besar mata dia. Dia marah, masa itu bapak saya kedekut. Untuk cara makan pun kita susah. Karena kalau kita ikut dia ke kedai, jangan harap kita akan kelaparan. Tapi kalau untuk kawan dia, makan, kata dia. Kita cuma ambil telur ayam satu saja dalam piring tuh. Saya pernah ambil yang kedua, dia jeling-jeling mata suruh signal simpan balik. Saya simpan balik lah. Tetapi kawan-kawan, makan. Kawan-kawan dia makan. Lepas itu saya tidak mau ikut dia pergi kedai. Saya kalau mak yang turun baru saya mau, akan kenyang. Dan peristiwa itu membuat bapak marah. Setelah bapak mak dimarahi, mama berhenti sudah. Lalu mak buat satu cara. Karena masa itu dia sudah kena cancer sudah. Pada tahun 80 dia sudah cancer kepala. Sampai tahun 82. Dan saat itu dia berkebun. Dia cara berkebun pun dia ikut jam 10 mesti berhenti. Karena dia tidak boleh kena panas. Tetapi walaupun mama kerja yang simpel saja, yang kecil. Dan tanam jagung, tanam kacang, buat sayur dan sebagainya. Dan juga dia juga banyak cara yang dia buat. Dia berdoa juga. Tuhan beri rezeki bagi kami dua. Supaya dapat memberi makan kepada kami dua. Tuhan beri dia tiba-tiba dapat urut juga. Dan sehingga berkat itu dapat memberi persepuluhan kepada siapa-siapa. Setiap pastor-pastor yang datang ke sana, dia pelihara. Itu yang mak saya buat. Semua pastor yang datang ke kampung kami yang melayani di kampung, memang dia pelihara. Itu yang mak saya lakukan. Dan sampai kami sudah besar, kami sudah tahu lihat. Sampai kepada cucu, sudah melihat apa yang mak buat. Dia mesti buat yang terbaik dulu kepada hamba Tuhan. Kalau timun dia sudah ada, timun pertama yang paling cantik dia suruh hantar pergi kepada pastor yang di gereja. Itu yang dia buat. Semua penghasilan dia lakukan sedemikian. Apa yang terjadi pada seterusnya, saudara? Singkat cerita, dia meninggal pada tahun, saya masih ingat dia punya tarik meninggal pada waktu itu. Yaitu pada 19 bulan 5 2007 pukul 8:16 menit. Dia sesak nafas di gereja waktu itu. Menunggu kebaktian kesyukuran sudah ngetau. Dan dia memang ada penyakit jantung berlubang. Kami sekeluarga melayani di Longbanga waktu itu. Hari kedua baru saya dan suami dapat tembus sampai ke kampung. Hanya 16 menit saja duduk tempat keranda dia. Mereka hantar ke tempat perkuburan. Waktu itu sudah selesai perkuburan, kami buka semua envelope dan semua barang-barang dia. Terbuka dalam satu dompet dia, ada satu envelope. Ada tertulis di sana, saudaraku. Persepuluhan untuk pastor Rusia. Sekali lihat uang di sana, 40 ringgit. Saya di Longbanga, jauh-jauh di sana masih dia menyimpan persepuluhan untuk saya. Selain untuk pastor-pastor yang ada di gereja. Selain untuk di gereja yang di kampung. Masih juga dia ingat anak dia yang melayani. Dan saya tahu itulah, saya tidak heran sampai ke hari ini kami beradik dan juga sampai ke anak buah sampai seterusnya tahu memberi persepuluhan. Ia bermula kepada generasi tua. Kalau itu tidak dimulai dari generasi tua, jangan haraplah kita mendadak melakukannya. Kita lakukan, kita berhenti juga.
karena kita tidak dididik daripada kecil. Masa kami bergaji dengan mak, saya masih ingat. Ambil itu kacang tuh. Kalau satu gantang tuh dia bagi kami 3 ringgit macam itu. Jangan lupa 30 sen kata dia. Kami asing 30 sen. Dia telah buat dari awal. Saya telah latih itu juga sejak anak saya masih kecil. Masa kecil jadi pastor tuh kan orang jemaat suka beri duit dengan anak, bukan dengan pastor tuh. Karena mereka malu beri yang 10 ringgit untuk pastor. Kalau setiap hari Minggu dengan suku bis saya 10 ringgit. Kalau 10 orang berapa sudah? Saya mesti ambil itu dari anak asing persepuluhan. Dan sehingga sampai sekarang tak perlu diajar anak. Mereka sudah tahu melakukan sendiri. Saudara, perkara yang seperti ini saya masih ingat. Apabila saya turun kedai setelah meninggal itu saya turun kedai hari yang keesokan saya jumpa satu pastor yang pernah melayani di kampung. Apa dia kata dengan saya? Wah, Pastor Rusia, kata dia. Saya tidak lupa mak kamu. Saya berdoa dan berharap, kata dia, agar ada di antara kamu beradik, kata dia, akan memiliki sifat seperti mak kamu. Dia murah hati, dia baik hati, dia peramah. Itu yang saya tidak lupa dengan mak kamu, kata dia. Mak saya juga adalah seorang yang suka berdoa di bawah-bawah pohon buah. Selama mak saya hidup, buat langsat, buat durian berbuah ikut tahun dia. Sedangkan di kampung kami 3 tahun baru berbuah. Mama setiap tahun mesti ada yang berbuah. Dan tidak sampai 10 pohon buah langsat, tidak sampai 10 pohon durian, dia mesti bagi 1 pohon itu untuk pastor di gereja. Dia kata, pastor, kalau saya tunggu dia dijual dan sebagainya, saya sudah tua, kata mereka 2. Kalau boleh pastor ambil 1 pohon untuk sendiri, karena pajak dia kah, nak jual sendiri kah, buat sendiri. Itu yang mak dan bapak lakukan. Setelah bapak sudah diubah Tuhan dan jadi murah hati, dia yang berjanji dulu, tapi mak yang membayarnya. Dan sehingga dia tidak tanya mak dulu. Dia berjanji dengan siapa-siapa pelayanan mana-mana. Sehingga dia kata, saya sudah berjanji dengan ini 1 mama yang tukang bayar. Walaupun penghasilan kebun, penghasilan dan sebagainya. Kena duit pertama, bisnis bapak mak telah dirampok oleh iblis. Kena masa itu mereka tak beri persepuluhan. Yaitu dengan 1 bank, yaitu Bank Mutiara di Lawas. Tiba-tiba dia round kedua keluarkan semua duit di saham. Habis sudah duit, terus mereka mau tengok bunga 2 minggu selepas itu tidak ada. Bank itu sudah lari. Dan semua sudah terbuka tempat itu. Karena mereka telah membawa duit. Banyak orang tertipu waktu itu. Termasuk bapak saya sendiri. Lalu bapak saya cakap, nak nangis pun salah. Ternyata saya tidak beri persepuluhan dari dulu. Tapi Tuhan ambil semua. Nah, kalau kita lihat. Mungkin bapak tak bagi puluhan ribu. Tetapi Tuhan telah lepaskan semuanya melalui rampokan daripada Bank Mutiara yang tiba-tiba muncul di Lawas pada waktu itu. Ingat saudara, ini bukan menakutkan kita, ini kebenarannya. Jadi pengalaman mak bapak mulailah dari bawah, dari 0 dengan kebun kecil-kecilan mengumpul keuangan untuk hidup sehari-hari. Tapi mereka masih dapat berkat Tuhan. Sebagai kesimpulannya, menjawab soalan kita melalui tema yang telah dikongsikan pada pagi ini. Mengapa memberi persepuluhan itu penting? Agar orang percaya menghormati Allah sebagai pemilik dan pemberi segalanya. Yang kedua, cara Allah untuk membiayai pelayanan pekerjaannya. Yang ketiga, cara Allah membiayai kehidupan hamba-hambanya dan orang-orang yang terlantar. Yang keempat, cara Allah untuk memberkati umatnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur kepadamu. Kami sudah berhenti berbicara akan firman Tuhan. Tetapi saya percaya firman Tuhan ini sudah jelas kami telah saksikan, telah kami sampaikan. Saya percaya apapun yang sedang kami alami selama ini, kami belajar rujuk kepada firman Tuhan sekali lagi. Jika kami pernah mencuri bahagian Tuhan, jika kami belum pernah diajar tentang persepuluhan, saat ini kalau Roh Kudus bekerja di hati kami, mari Tuhan sentuh hati kami, agar kami hidup di bawah berkat Tuhan, agar kami menjadi orang yang hidup di bawah pimpinan Tuhan. Kami akan diberi kesehatan, kami akan diperkaya kesehatan rohani, dan diperkayakan masa depan, dan diperkayakan di dalam rencana Tuhan yang terlebih baik dan ekonomi yang telah Tuhan persiapkan. Kami bekerja melakukan segala sesuatu bukan dengan kekuatan kami, tetapi daripada kekuatan-Mu, kemurahan, kasih Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih atas segalanya Tuhan. Terima kasih Yesus atas segala pimpinan-Mu yang begitu baik kepada kami. Terpuji nama Yesus. Kami peralaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa serta mengucap syukur dan percaya. Kita katakan amin. Amin. Amin.
Ya, sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita dengar, dan kami dua suami akan melakukan satu lagu Kemurahan Tuhan. Kemurahan yang menghasilkan perbuatan baik, itu buah Rohku. Kesukaan untuk melayani, bukan dilayani hidupku yang baru. Ku berikan berkat Allah dengan senangnya. Geang Tuhan di dalamku Kau hapus sudah. Kau di sana, ku di sini berbuat baik, menyenangkan hati Tuhan. Kemurahan yang menghasilkan perbuatan baik, itu buah Rohku. Kesukaan untuk melayani, bukan dilayani hidupku yang baru. Ku berikan berkat Allah dengan senangnya. Geang Tuhan di dalamku Kau hapus sudah. Kau di sana, ku di sini berbuat baik, menyenangkan hati Tuhan. Ku berikan berkat Allah dengan senangnya. Geang Tuhan di dalamku Kau hapus sudah. Kau di sana, ku di sini berbuat baik, menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Benar Tuhan, benar Tuhan. Kami percaya untuk menjawab soalan kami melalui tema yang telah kami kongsikan pada pagi hari ini. Mengapa memberi persepuluhan itu penting? Agar orang-orang yang percaya menghormati Allah sebagai pemilik dan pemberi segalanya. Agar cara Allah untuk membiayai pelayanan pekerjaan Tuhan, dan cara Allah untuk membiayai kehidupan hamba-hambanya dan orang-orang yang terlantar. Agar cara Allah untuk memberkati umatnya. Saya percaya pada saat pagi hari ini Tuhan, jika sekiranya ada di antara kami Bapak Ibu saudara-saudari yang telah melakukan ini sejak mereka telah mendengar daripada firman ini, sejak mereka telah diajar oleh hamba Tuhan, jika sekarang ini kami sudah terhenti di tengah jalan atas sebab-sebab tertentu, Tuhan ampuni kami. Kami percaya kami punya langkah sekali lagi untuk melakukannya. Sekiranya juga ada yang tidak memahami hal ini selama ini Tuhan, hanya tahu menggunakan berkat Tuhan, menerima saja, tetapi tidak tahu hak yang harus dikembalikan kepada Tuhan punya. Kami berdoa jika Roh Kudus menyentuh kami pada pagi hari ini, tidak kira siapa kami, Tuhan Engkau membuka hati kami agar kami memulakan
menyatakan komitmen yang benar mengikut kata firman Tuhan dalam meyakini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Ia diharuskan supaya kami diberkati Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati semua jemaat-jemaat yang telah mendengar akan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Baik jemaat kami Damai Sejahtera, baik saudara-saudara seiman di sekeliling kami yang membuka YouTube ini, kami yakin percaya bahwa pada hari ini juga kami telah mendengar suara Tuhan. Perlunya memberi persepuluhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Yesus, terpuji nama Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur dan percaya. Kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan adalah Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami datang kepadamu dengan bersyukur karena Engkau telah menyertai kami, telah memimpin kami di dalam ibadah kami pada hari ini dari awal sampai akhir. Tuhan, kami sangat bersyukur dan terima kasih Tuhan, lewat acara-acara ibadah kami, pujian, penyembahan, bahkan firman Tuhan yang sebentar kami telah dengar. Dan kami berdoa biarlah melalui semuanya kami diberkati, iman kami dikuatkan. Tuhan, Engkau berkati mereka yang telah melayani Tuhan pada pagi hari ini, baik di dalam praise and worship, bahkan di dalam pemberitaan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman Allah yang disampaikan Tuhan menjadi berkat bagi kami dan makanan rohani bagi rohani kami ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya dimanapun kami berada ya Tuhan, biarlah firman Tuhan ini akan terus berbicara di dalam hati kami, agar melalui firman ini kami dikuatkan, diteguhkan oleh karena kuasa Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu karena Engkau telah menyertai kami dari awal sampai pada saat ini ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan menyertai kami terus menerus, agar kami hidup di dalam berkat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita. Tuhan Bapa Surgawi, pada saat ini kami berdoa supaya Tuhan memberkati setiap umat-Mu dimanapun pada saat ini ya Tuhan, yang setia untuk bersama-sama dengan kami di dalam ibadah online ini. Tuhan, kami doakan biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub Tuhan curahkan, berkat jasmani rohani Tuhan curahkan, berkat kesehatan Tuhan curahkan, agar kami diberi kekuatan kesehatan yang daripada Allah. Dimanapun pada saat ini jemaat-Mu berada Tuhan, biarlah berkat anugerah-Mu Tuhan akan menyertai. Tuhan, yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang susah Tuhan Engkau hiburkan. Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau menyertai dan memimpin dan memberkati keluar masuknya mereka dari rumah mereka ya Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu memberkati mereka dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Demikianlah sesi ibadah kita pada hari ini. Terima kasih kerana telah menyertai kami dari awal hingga selesainya ibadah pada hari ini. Jumpa lagi di minggu depan. Tuhan memberkati. Bye.